untuk awal, kalau memang itu diperlukan, Anda bisa seperti dibilangnya di note, dicatat ya. Napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Itu artinya mencatat untuk apa namanya, menyelaraskan pikiran Anda dengan pola napas. Ya, tapi kalau Anda sudah terbiasa dengan pola napas itu sendiri, Anda bisa stop catatnya. Jadi nggak perlu diomong, nggak perlu napas masuk, napas keluar. Anda stop saja untuk mengamati atau menyadari hanya napas masuk dan keluarnya saja, gitu. Jadi dicatat itu untuk ya membiasakan pikiran Anda, oh ini napas masuk, melebeli gitu ya. Ketika udah terbiasa, ya nggak usah dilabeli, diam saja, hanya mengamati napas masuk dan napas keluar, gitu. Secara umum dibilang seperti itu Vipassana, tapi yang Buddha ajarkan nggak seperti itu. Ya, yang Vipassana yang Buddha ajarkan itu lebih detail. Jadi bisa dikatakan secara umum mendengar suara, ya suara masuk anicca, dukkha, anatta, atau Anda melihat melihat masuk, melihat sesuatu anicca, dukkha, anatta. Tidak seperti itu, tidak semudah itu pemahamannya ya. Nah, untuk vipassana ya, yang selain yang Bante pelajari. Nah, bagaimana vipassana yang Buddha ajarkan? Yang Buddha ajarkan vipassana itu adalah mengamati proses nama dan rupa. Nama dan rupa, artinya paramata dhamma. Nah ini bagaimana misalnya suara masuk. Suara itu terdiri dari apa? Ternyata suara itu terdiri dari utuja rupa plus ada unsur suaranya di sana. Jadi berupa kalapa. Suara itu muncul karena ada perpaduan atau gesekan kalapa-kalapa itu sendiri yang dimana unsur kalapanya itu ada unsur tanahnya, dan unsur tanahnya itu saling beradu dan itu menghasilkan suara. Suara itu muncul seperti itu, khususnya suara air ya, misalnya kayak suara gitu. Anda mendengar suara atau batu diketok tak 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 atau air tik tik. Nah itu ada unsur tanah yang saling beradu dan itu menghasilkan suara agar suara terdengar. Oke. Nah, itu dalam Vipassana itu harus dilihat bahwa ada unsur utuja rupa plus suara itu sendiri, sada, nawaka, kalapa. Jadi unsur yang 8 plus 1 jadi 9. Nah, ini yang diamati oleh meditator. Dan pengertian ini lalu begitu misalnya suara itu terdengar, berarti kan saat itu Anda sudah melihat rupa kalapanya. Begitu suara itu terdengar, apa yang muncul dalam pikiran Anda? Anda menyukainya atau Anda tidak suka terhadap suara tersebut? Muncul apa? Loba atau muncul dosa atau muncul yang lain? Nah, dilihat begitu loba, lobanya apa nih? Loba loba saja, berarti dilihat unsur loba ini cita dan cetasikanya berapa? Gitu, misalnya 18 misalnya. Ya, dilihat 18 itu ya dari misalnya apa saja terdiri dari unsurnya, ya kan? Misalnya mendengar atau mendengar, berarti sada, ya kan? Bisa bilang caku winyana, sota winyana, kesadaran mendengar. Nah, lalu dalam sota winyana, sota caku duara, berarti sota duara witinya, yaitu panca duara wajana, sota winyana, sampaticana, terus ini akan berproses dan itu ada cita dan cetasikanya. Ada nama dan rupanya. Nah, itu dilihat namanya berapa, rupanya berapa. Itu prosesnya akhirnya semua muncul lenyap. Nah, itu akhirnya direnungkan dengan anicca, dukkha, dan anatta. Itu vipassana yang diajarkan Buddha, Pak. Kita akan mengarah ke sana.
secara ini. Nah, untuk bisa ke sana perlu konsentrasi yang kuat, perlu konsentrasi landasan yang kuat. Nah, inilah samatha penting. Makanya pentingnya samatha itu seperti itu, untuk dengan konsentrasi yang kuat sebagai basic, sebagai landasan, Anda akan bisa melihat itu semua dengan baik. Ya, makanya penting sekali pondasi untuk berwipasana yaitu konsentrasi. Nah, Buddha mengatakan, seseorang yang berkonsentrasi akan bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya. Itu yang Bante cerita adalah melihat Dhamma sebagaimana adanya. Proses nama dan rupa apa adanya. Dengan kekuatan konsentrasi. Ya, karena kekuatan konsentrasi akan menghasilkan cahaya, dan cahaya ini yang akan membantu meditator untuk melihat segala sesuatunya apa adanya, melihat Dhamma sebagaimana adanya, sampai tembus ke sana. Nah, dari situ kita akan melihat, oh ternyata proses seperti ini baru setelah melihat apa adanya, direnungkan dengan anicca, dukkha, dan anatta, itulah wipasana yang Buddha ajar. Kira-kira seperti itu. Makanya saran Bante, ya terus saja perkuat konsentrasi Anda, konsisten di satu objek, sampai Anda nanti bisa berhasil. Kalau Anda punya parami, suatu saat Anda akan bisa berwipasana. Artinya wipasana yang memang bisa dikatakan sesuai dengan yang Buddha ajarkan. Nah, itu akan sangat bermanfaat. Gitu ya, Pak Saiful ya. Dengan perkuat konsentrasi Anda dan perkuat ketenangan Anda supaya suatu saat nanti Anda bisa tahu apa ininya. Anda mau kalau niatnya atas sila dari pagi, melanggar berarti kalau udah jam 1. Ya kalau ini Anda harus lebih bertekad lagi, ya ngakalinnya. Kalau memang oke, Anda bisanya makan jam berapa? Pagi, oke, Anda makan pagi. Makan banyak deh, mau dibilang ya. Nanti misalnya lewat, ya sudah, Anda minum jus saja. Jangan makan. Minum jus tapi disaring. Disaring, tidak ada ampasnya gitu. Minum saja jus buah atau apalah yang bisa, atau alpukat juga boleh sebenarnya, tapi harus encer. Ya, disaring gitu. Tapi jangan pakai susu, pakai gula oke. Ya. Nah, kalau misalnya Anda lapar lagi, Anda bisa minum madu malamnya. Atau Anda alpukat campur madu juga boleh. Itu ngakalinnya gitu. Yang penting tekad Anda kuat untuk atas sila. Gitu.